Ini pasti udah banyak nih clipper yang udah. Lu kalau bisa kaya, gue potong nih leher Jadi gue. kerjaan yang promising banget selama beberapa tahun ke depan. Di saat semua orang sibuk ngejar tren, ada satu orang yang kayaknya santai aja, tapi justru dia yang jadi trennya. Saat semua orang berlomba mengejar angka subscribers, dia justru menyumbangkan channel tersebut ke Yayasan Kanker, Anyo Foundation. Name of this channel gonna change to Rumah Anyo. Momen di mana Arab menyumbangkan channelnya untuk Yayasan Kanker, Anyo Foundation. Ini menjadi pernyataan keras bahwa karakter lebih penting daripada angka. Langkah ini memicu diskusi nasional tentang kesehatan mental dan prioritas hidup seorang kreator. Kebanyakan orang takut kehilangan apa yang udah mereka bangun. Tapi cowok ini, dia justru hancurin kerjaannya buat bikin imperium baru. Gue tahu lu pernah nolak kerjaan dari e-commerce juga kan? Lu nggak kerjain kan gara-gara ngamut? Iya. Anak anjing aja. Reza Arab itu anomali. Di saat semua orang sibuk jilat algoritma, dia justru bikin algoritma yang nyari dia. Hari ini, kita nggak cuma bahas karir Arab. Kita bakal bedah gimana cara dia bermain dengan psikologi massa yang bikin dia nggak bakal pernah mati. Seberapa keras pun orang nyoba buat cancel dia. Dan persepsi lain dibalik kesuksesannya sebagai konten kreator. Selamat datang di Persepsi, membedah fenomena dari persepsi lain. Masalah kita sekarang adalah kita semua jadi copy-paste. Lo lihat satu tren di TikTok, besoknya semua orang lakuin hal yang sama. Kita takut jadi beda karena takut nggak dapat views. Gue pernah di posisi itu. Tapi Arab ngajarin kita satu hal. Trend is a trap. Pas semua YouTuber so asik sama fans, dia malah maki-maki penontonnya. Dan mereka malah makin cinta. Kenapa? Karena di dunia yang penuh kepalsuan, kekasaran yang jujur itu jadi barang mewah. Kita krisis identitas. Dan Arab adalah orang yang paling kenal sama identitasnya sendiri. Persepsi gue, Arab itu sukses bukan karena dia pintar main game atau pintar bikin musik. Dia itu creator of cool. Dia punya insting buat narik orang-orang paling jenius di bidangnya. Kayak Eka Gustiwana atau tim e-sport. Terus dia kasih mewah atau vibe yang mahal. Analogi gampangnya gini, Arab itu kayak Steve Jobs-nya dunia konten. Dia nggak nulis code, tapi dia tahu produk kayak apa yang bakal bikin orang tergilas. Sudut pandang lainnya, dia sengaja melihara sisi villain. Apa? Karena pahlawan itu ngebosenin. Penjahat yang punya sisi itu jauh lebih menarik buat diikuti. Dia nggak butuh lo suka sama dia. Dia cuma butuh lo nggak bisa berhenti ngeliatin dia. Oke, sekarang buat lo yang nonton. Gimana caranya dapat mentalitas kayak Arab tanpa harus dihujat se-Indonesia? Pertama, kill your ego, not your brand. Arab hapus channel YouTube-nya, itu strategi rebranding paling mahal. Lo harus berani ninggalin zona nyaman lo demi sesuatu yang lebih gede. Kedua, find your Eka Gustiwana. Arab sadar, dia nggak bisa semuanya sendiri. Jangan jadi Superman, jadilah Avengers. Cari partner yang melengkapi kekurangan teknis lo. Ketiga, high standard or nothing. Lo lihat gimana dia bikin klip musik. Nggak ada yang setengah-setengah. Lebih baik lo rilis satu hal yang pecah daripada 10 hal yang sampah. Fokus ke kualitas visual dan branding yang premium. Arab bukan karena dia paling jago, tapi karena dia ngerti satu hal. Identitas lebih kuat daripada tren. Tren itu ombak, identitas itu jangkar. We're genius dan Lati bukan hasil ikut tren TikTok. Itu hasil eksperimen identitas. Berani beda, berani global. Arab itu bukti kalau lo nggak harus jadi orang yang disukai semua orang buat jadi sukses. Kadang, lo cuma butuh jadi orang yang paling lo banget. Sekarang, apa satu hal gila yang pingin lo lakuin, tapi lo takut dihujat orang? Coba curhat di kolom komentar.